Kalau nikmat tidak kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan tidak Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Nah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Bagi kalau terang masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terang masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nawa ayat. Masalah rezeki mun kula terang mau ini, pokoknya ketika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki. Nggih niku pakem. Ketika ada pangeran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utangan duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ya. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bento. Asal jenenge manusa tetep napa? Bento. Dari Quran wa kana al-insan zaluman napa? Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan, dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup, atau uang saya hilang, atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya menganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya, menganggap menu enak, ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat tengah di bodoh nanti. Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa?
Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Kuning. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten tau mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo nek bukakno pintu gak kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus yo Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecewa. Ojo koyo tiang-tiang, tak wong merantau ning Batam, gak ngregani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku ndekne teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoke segalanya serba apa? Ideal versine dene. Lihat foto bojone tetep turu, utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kasus kula ngaten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno akeh sing ngaji akeh iki giyok nomor. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, ibarat niku mati Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji akeh nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampean kan pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misal dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ra kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Gak entuk duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan kesuwen tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah, ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njur. Yang itu tinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling jangan poligami teman. Si istri ini kalau orang dipegat kan keiso nikah. Padahal dia loro ati kepengen posisi dipegat.
Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sebetulnya orang kaya tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang iso rabi meneh. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Kiamat bukan kurang megat pulau. Menjelang tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terap pegatan masuk tu pengen apa? Ni kalau nak pegatan nasib pulau jelas khusus rabi. Nah sama ni nasib jelas tawarai. Tapi kudu ada pulau lama, mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas kepengen apa? Aku pengen urip sampai enak tentrem gitu. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini ya jadi ngamalem jadi ganjaran. Semulai saya ini mati ngotot niku sih. Nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang kalau ganjaran yo tenang tenang. Marah. Lah kue misalnya aku sebagai ulama nyarono kue untuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora usah omah arep dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing lara kowe lagi sito. Yen arep-arep rabi wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo ora mesti maslahat kanggo kowe. Sing mesti maslahat kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapak, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane nek sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya cocokan apa? Ya ibu gak ada masalah, gak ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik bulung gak mau boten. Gak ada bulung hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Iya kan. Nah semari jadi ulama. Pulau nyerang geronter konstelasi tak takoi. Sampai ngagep pulau sebagai tokoh sosial, tokoh ulama. Sebagai ulama tak jawab ulama. Karena ala sosial jawaban kalau lebih gampang, beruang itu masalah. Itu Menteri Keuangan itu masalah, nanti diruang orang Amerika, ngomongnya di rumah kita malah buyutnya apa? Mungkin gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki, makanya jika ada hikam. Andai kan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh. Wah, ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman mek potensi tabrakan ketoke maslahat jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ono kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agar ora sido marung kowe sing kedonyan duit mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gegem duit dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok dulu blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal
atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nanti pengaruh jari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak ada loh. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Orang suka sombong kebiasaan ngelajarin aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira akan utang diri. Nak rukun malah pelanggar. Nanti sombong wong sugih baru kan wong melarat. Mergo wong melarat iso menghujat dene mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya anggap aja ngotot maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang sugih sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi gak usah ruwet ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi napa? Ngan tak jare wong ayu-ayu wajib sombong, gak ana potensi selingkuh. Justru ramah itu mari napa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi ajari wong wedok apik sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik iki, Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasdukna bil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah Zainab Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua semacam-macam. Pokoke bojone Nabi songo nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdokna bil qauli. Ini taqaitunna fala takdokna bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit, mesti ra ngarep diselingkuhi, paham napa? Ketemu wong luwanan sing mripate jelalatan, amit-amit lho sampean nang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level barang ini? Di mana ruwet? Buat pakai anesro, wajib menang. Jadi besar, itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala tasduk nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi marudin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku kumpul mesti tae pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran masing-masing. Jadi ini kan sopan. Pak, kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bildo. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif.
Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan. Yo kan ono solusine Gus, misalnya imam wis ngene-ngene, sakit sing aran peke, terlalu banyak potensi solusi. Kowe soalé nang tengah imam napa? Karena sambil tua tengah imam terus sampai kelahiran, ora makmume wajib ngangkat imam. Iku imame apa napa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. Kalau sering diskusi dengan tiang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, orang gawe pekiye kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft kok gawe sih. Kira-kira sebenarnya pekiye bentuk epi, termasuk potensi canom-nom sujud ataupun delok awake barang itu pikir sih. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya hanya ngomong kesamaan gender, tapi nggak mikir detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Tak top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawab. Lah kok goblok bro tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah kisah, ini masalah fisik tadi ayam. Ini sih masalah ilmiah, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo. Ya rasa bermakna nih, dari pakar-pakar rasa bermakna. Mereka kena maknani 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun. Pemenang kan ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi. Terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitati ayam 6. Nah, pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu disitati ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Paham? Yang ada disitati apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman Ainda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung bentar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan di ainihi. Ya tidak maknan di ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah di bahasa tahun koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery
Dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu. Pusing ngomong santri dulu apa? Wadah umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di satu hari, di hari hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfa sana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat 50 alfa sana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ingin urung digawe. Mau nak mikir, mau sampai ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur teng ngaji mriki. Kanjeng Nabi nate dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kadek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepinginnya ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Dari kata Nabi, aku itu nabi sing bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampean kan, roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemet apa? Wah, goblok orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nopo? Hari. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boai. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Lalu tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampangannya, tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan 4,2, rawit kasih orang dino. 9,2 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 9,2. Paham?
Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding Komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9 sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa qalaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Berarti itu terlalu juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bagai langit bumi detail kesal, napa? Kesal pangeran istirahat dino napa? Satu. Mulai wong Yahudi gawe dino setu, dino prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Wong Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayah berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah, cara kula itu bener Quran orang mungkin dino itu ora mungkin. Sing sitok ku bonus ora pas diitung. Ngeten kok jangan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah. Sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang kosone suwi nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedina mesti 24 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang dilewati Khatul Istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akeh Islamnya menawa yang berkepodo. Lah kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madhep ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madhep ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kode modern ya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, duwe tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, maling yang melayu morongetan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Aku nak melayu moro-moro.
Abu Nawas, malingnya melayu kayak sampai kok melayu? Jarimu bumi bulat bola kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo? Mergo bumi nopo? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita, kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora kapotong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila gurubi samsi. Saiki ning kutub ora tau ana tulus samsi. Bumi terus padahal poso ora wajib bumi. Ora wajib poso. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino mulai dari kanjeng Nabi ya iku kok belum setu ora dino. Berdasarkan dong, sing dino gitu apa? Enggak pernah paham ya. Wong dino luwiyan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino wa adzal tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detail. Ngitung tadi kayak sawani, sawales nanti ngitung macam ini. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sodik sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak ke Gurubus Samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya Gurubus Samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubus Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso beban gue seringnya kangen. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas teh, gotenge pas go dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong teng era normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena mermati Ashabul Kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubil samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya, kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati apa? Matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Ketika ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini wa idzal biharu fujirat ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal.
Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal bihar rusud, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat anda, rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecil nganti saya yo bingung, seminggu jare 8 dino, jare wong kuno 7 dino maksudnya piye ora jelas. Mergo Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah nek wong kuno darani seminggu iku 8 dino ngenteni kok Ahad. Nah. Lah nek anggere mitoni mayit iku nek tenggene daerah kula prakteknya 6 dino, nek teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khatul istiwa, termasuk kaifiyatul wukuf, termasuk kaifiyatul wukuf. Misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada khatul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni nino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati khatul istiwa. Lah nek ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Lan jenengan bodoh iku kejok gak melok utek mikir. Ana wong muni dina 7 dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kira percaya, penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya ora gampang, dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wes kitab macam-macam, ana sing ngitung ala klone, ana sing ngitung ala-ala, ana sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan aradul balad itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rasul kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah itu bisa dihitung secara GPS dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori udur balas itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Ora usah koyo mitos Kali Joko atau Sultan Agung duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak iku miring mlengkung. Kewali Songo iku ora ora falak. Akhire Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhire miring. Terus wonten mitos Mbak Bolong.
Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong ku santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa apa namanya salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau Pak. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak germadep bae. Itu wae mademetan yo. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong gak trimo jual tuwin kok terus lha kulo kabeh ketok. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tembok nganti bolong dicono kancane iku lho kabeh. Aku wali rasa ngono yo ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Rasul Sinau ini kutu kusajadah si Rokorong Kula itu sono kebate itu selera rendah. Mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat itu no. Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir Rong Kula itu sono kompatib. Pak. Rusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono, lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil. Mana saniki paham ya? Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpe rajin. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu 6 tahapan, 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpe? Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawat. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina nawat. Berarti ka'al sinawat tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fatan 50 gitu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya sini itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Anggene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang tidak gitu kok. Itu di logika, artinya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih apa itu teman-teman yang itu. Cuma santri orang robles, akhirnya kalah kakean, paham ya. Lalu kudu tobat, santri yang bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman, jadi paham. Lah santri atau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa mengerti itu atau mikir. Mutu tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang visitasi nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lah ngendikane Nabi ternyata dino 1 dino rakaat. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah. Lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus atau macam ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mati. Tapi ono hukmah ya sinau padha wong pinter cepet pinter, paham. Kan kalau kita takok Gusti manane apa? Wong ngajak debat kok manane ra tok. Itu kalau wong umum dene modal terjemah deh. Bantah-bantahan sing maca kitab gundul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantahan.
Saya kira bisa tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan kenapa? Ya kata sini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe dido salat ta ora? Iku pikir sik, Pak, bener. Ternyata ruwet ya, itu ruwet itu selesai sih. Ojo bujuk-bujuk sederhana, no ketamaan kok. Kayak enak ngomong disimpul pelang-pelang. Abe agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ra sekedar batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngepel apa pikir barang paham. Tapi pinter-pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu itu anak imami Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pakai nak imami bodoh ini makmum tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap bang jujur. Wong kata imam di cerita pulau-pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus nasib bolak-balik. Pulau sarung pulau nasib itu lali tak bagi imam ini beling salah nih ngomong. Orang tak umum no kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat. Ngulon Pak Kiai, Pak Kiai kancane Kiai, sering loh terjadi. Jumatan mau rasa, ngulon nggak bertarung nasib, lali rasa. Lagi diumum loh, ojo terus mari gaduh. Mencari pangeran itu nak rasa itu sah. Padahal ngomong orang cangkem mau tak kira berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dua blok, kalau saya dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari konco pulau, oke lucu Gus. Wong bodoh dimaklumi terus angger batal syaratnya roh. Jadi pulau roh rugi atau raro batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimami khair tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena khair hukumnya dia. Langsung digenteni piung, bukan imamnya orang khair. Berarti formasinya ini, makmum mundur, terus orang imam, makmum tinggal di mereka langsung posisinya pengimaman, mereka coba saya najis kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Kang Telon bolak-balik diceritani DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena engkek nganggo bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing nganggo bahasa engkek, sesek wadine dia. Bareng diterangno, misalnya bahasa Islam artinya lho ngono ora wis ora aneh. Lah kadang-kadang kiai iki yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males ya, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo? Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat tak main bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Terus diwale nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Nek kerja cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana idul hayat dunia.
Fala Allah kata rikum ba'do ma yuha ilaika. Fala Allah kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'do ma sebagiane perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira. Fala tubal dighaum mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawatihi oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li ajli ayyakum krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kanjeng Boyo teturono alaihi ngatasi Muhammad toko kansun opo gedung auta teko ma'al sertane Muhammad toko malakun toko malaikat yusot diku kang benerno toko malaikat ing Muhammad kamak tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.